Assalamualaikum. Nah, kita langsung saja login ke akun Google AdSense-nya, kemudian klik bagian pembayaran, info pembayaran. Nah, kebetulan saya belum ada mengisi info pajaknya, jadi muncul notif seperti ini. Untuk memastikan pembayaran Anda disertakan. Nah, di sini ada tulisan perbarui ya, yang di notif ini. Nah, di sini bakal saya klik yang bagian perbarui. Nah, kemudian muncul seperti ini, kirimkan formulir pajak secepatnya. Kemudian di bawah ini ada tulisannya tambahkan info pajak. Ya. Ada tulisan tambahkan info pajak yang biru ini. Tambahkan info pajak, di situ kita pilih ya. Kita klik tambahkan info pajak. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu sebelum kliknya. Nah, baiknya kita langsung saja klik. Nah, di sini kita bisa baca-baca dulu. Anda mungkin diminta untuk menyelesaikan dokumen pajak, menyerahkan dokumen pajak tambahan setelah menyertakan formulir. Nah, di sini ada tulisan mulai formulir pajak, ya. Nah, kita klik mulai formulir pajak. Nah, pas klik mulai formulir pajak, kita dimintai login lagi nih, masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita isi info pajak Amerika Serikat. Apa jenis akun, perorangan atau non-individual. Non-individu. Nah, di sini saya isi perorangan. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak, ya, karena saya bukan penduduk Amerika Serikat. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita memilih untuk pilih jenis formulir pajak W8 ya. Ini ada W8 band. Formulir ini penting, sering digunakan untuk individuan non-AS, non-Amerika Serikat, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, W8EC ini, formulir ini paling sering digunakan untuk akuntansi bisnis atau individu yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat. Nah, saya pilih yang W8 band. Nah, mulai formulir W8 band. Nah, di sini kita dimintai untuk isi identitas pajak. Di sini nama individunya otomatis. Nah, kemudian nama DBA ini opsional ya. Nah, kemudian kita pilih negara Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ada nomor identifikasi, nomor TIN yang tadi itu untuk yang ada NPWP-nya diisi ya, jika tidak diisi. Jadi bagian diisi boleh silakan diisi. Nah, saya juga udah saya isi, kemudian lanjut, kemudian isi alamat. Nah, alamat ini kita checklist dulu ya, bagian kolom. Kolom yang paling bawah sudah saya checklist. Kemudian kolom yang di atas mau saya checklistkan juga ya. Ini alamat surat sama dengan alamat ya.
alamat tempat tinggal, kemudian negara Indonesianya sudah, kemudian alamat ini di sini sudah otomatis ada sarannya di bawah. Nah, kemudian otomatis terisi semuanya. Nah, jika sudah, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini ada perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan biaya 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan di Amerika Serikat. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus. Penduduk negara atau wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, saya pilih dengan ya. Kemudian yang kotak itu jangan lupa juga untuk kita centang ya. Indonesia. Oh iya, berdasarkan PIN asing tadi itu, jika ada yang NPWP pakai nomor NPWP-nya ya. Itu saya sensor tadi, cuman sebentar. Jika tidak ada, kebetulan saya tidak ada NPWP, saya tadi itu pakai NIK ya, nomor induk KTP. Nah, di sini kita checklist juga layanannya. Di sini udah otomatis ada saran pasalnya berapa. Nah, di sini saya kasih 0%. Kemudian alasannya juga kita centang. Kemudian yang bagian royalti. Oh iya, ternyata ini tadi belum saya centang ya. Seharusnya dicentang biar bisa untuk langkah selanjutnya. Nah, kemudian ya bagian royalti, film dan TV. Nah, di sini kita klik yang bagian pasal 13 ayat 2. Tarif pemotongan 10%. Nah, jangan lupa juga centang ya, dicentang. Kotak perlu dicentang karena Anda ya. Kemudian hak cipta pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan 10%. Nah, alasannya juga jangan lupa dicentang ya. Jika tidak dicentang nanti kita nggak bisa untuk langkah selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang diberi sejumlah pemotongan pengetahuan saya. Nah, jangan lupa ini dicentang ya. Nih perjanjiannya di formulir perjanjiannya di samping ini ya. Berikutnya. Nah, kemudian mengisi bagian sertifikasi. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di bawah sini ada tulisannya apakah Anda apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak? Ya. Kemudian jangan lupa tulis nama lengkap kalian ya. Sesuai KTP pakai huruf besar. Kemudian selanjutnya, pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Tidak ya, saya tidak pernah. Jadi di sini saya jawab tidak.
Yang di bawahnya, apakah Anda memberikan info pajak profil pembayaran baru atau sudah ada? Saya jawab yang pertama ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Karena saya belum pernah menerima pembayaran. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini saya pilih pengiriman secara elektronik. Nah, ini terserah kalian mau. Jika kalian mau perjanjian pengiriman tanpa kertas, boleh. Saya ingin secara elektronik. Nah, jika menyetujuinya, klik centang bagian kotak itu. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Jika kalian mau terima dokumen melalui surat, jadi kalian pilih, klik saja ya bagian terima itu. Nah, saya ingin pengiriman secara elektronik, jadi saya pilih yang elektronik. Nah, jika sudah, tinggal kirim. Nah, alhamdulillah langsung disetujui ya. Nah, di sini tertera 10%, 10%, 0% diklaim. Nah, itu tadi ya dari cara saya mengisi info pajaknya. Semoga ini bisa jadi referensi teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.